Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabil dengan NIM 2453789 PN19013. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Nah, perubahan iklim itu bisa terjadi akibat adanya peningkatan dari gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Dampak utama dari adanya perubahan iklim pada laut yaitu kenaikan muka air laut dan pengasaman laut yang dapat mengancam ekosistem dan masyarakat pesisirnya. Nah, kenapa sih kenaikan muka laut itu bisa terjadi? Yang pertama, adanya pencairan es di kutub utara, Antartika, dan gletser gunung yang meningkatkan volume air laut. Yang kedua, adanya ekspansi termal air laut akibat suhu air laut yang meningkat. Nah, ini tuh juga berdampak pada resiko tenggelamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta hilangnya habitat pesisir dan kawasan mangrove, serta terumbu karang. Contohnya, kenaikan muka air laut di Indonesia hingga 9,93 meter pada 21 dengan dampak signifikan pada wilayah pesisir seperti Jakarta, Banjarmasin, dan pulau-pulau kecil lainnya. Selanjutnya ada pengasaman laut. Nah, bagaimana sih pengasaman laut itu terbentuk? Karbon dioksida di atmosfer akan diserap oleh laut, kemudian membentuk asam karbonat yang menurunkan pH air laut. Penurunan pH ini menyebabkan ion karbonat berkurang yang berperan penting dalam pembentukan cangkang dan kerangka organisme laut. Dampaknya pada organisme laut yaitu organisme bercangkang seperti terumbu karang, moluska, kerang, dan plankton kesulitan untuk membentuk dan mempertahankan cangkang kalsium karbonat dan terjadinya penurunan ion karbonat yang menyebabkan pertumbuhan karang lebih lunak dan kerangka karang menjadi rapuh. Nah, kemudian dampak ekosistem lautnya itu ada terumbu karang yang terdegradasi, mengurangi keanekaragaman hayati dan perlindungan pesisir, serta gangguan pada organisme dasar rantai makanan, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Nah, hal ini itu juga berdampak domino kepada ikan dan mamalia laut. Jadi kayak dia bisa merasakan dampaknya karena mereka tuh kan makannya fitoplankton sama zooplankton. Sedangkan kalau fitoplankton sama zooplanktonnya terganggu, berarti kan dia lebih banyak yang mati, lalu jadi nggak dapat asupan makanannya. Nah, berikut ada grafik kenaikan muka laut di Indonesia pada tahun 2025. Bisa dilihat kalau permukaan laut di Indonesia itu semakin lama semakin menaik karena terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat pesisir menghadapi risiko banjir, kehilangan tempat tinggal, dan gangguan sumber air tawar karena intrusi air asin. Karena kan air laut yang semakin tinggi, jadi masyarakat pesisir itu yang tadinya misalnya udah ada air tawarnya nih di sini, tapi karena airnya naik yang air laut, jadi terkontaminasi sama air laut jadi asin. Nah, selanjutnya ini untuk sektor pertanian, perikanan, dan ekosistem laut yang menopang mata pencaharian penduduk sekitar dapat terancam. Nah, kalau pertaniannya sendiri, misalnya dia bikin ada pertanian nih, tapi ternyata muka air lautnya semakin tinggi dan pertaniannya itu terendam oleh air laut. Itu kan jadi
terancam mata pencahariannya. Terus untuk perikanannya sendiri, karena adanya perubahan iklim, jadinya ikan-ikannya jadi ada yang sulit beradaptasi. Dan kerusakan infrastruktur dan hilangnya lahan merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir. Sekarang kan banyak kayak ada pantai yang tutup karena terjadinya abrasi terus-menerus dikarenakan permukaan air laut yang semakin lama semakin tinggi, dan penduduk di sekitarnya jadi kehilangan mata pencaharian juga. Yang terakhir ada upaya adaptasi dan mitigasi. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya itu, yang pertama, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi yang terbarukan. Ini di sini tuh misalnya kalian biasanya bawa motor kan pakai bensin, itu bisa kalian ganti jadi motor listrik. Terus, nah yang kedua, ini kita bisa melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir seperti kawasan mangrove dan terumbu karang. Nah, kalau di mangrove sendiri kan sekarang udah banyak ada penanaman mangrove gitu. Jadi kita sebisa mungkin menjaga kawasan mangrove biar menahan abrasi yang terus-menerus di pesisir. Sama terumbu karang, ini kita bisa menjaga karena terumbu karang itu terbentuknya lama, jadi kalau rusak itu susah untuk dipulihkan. Yang ketiga, ada perencanaan tata ruang wilayah pesisir yang adaptif terhadap naiknya muka laut. Yang keempat, ada peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Ini bisa kita bantu dengan adanya sosialisasi bersama masyarakat. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.